Teman-teman melanjutkan pembahasan tentang karya-karya sastra sejarah di Jawa. Kita patut mereferensi sebuah buku yang cukup populer bagi ilmuwan sejarah ini, tulisan Pak Riklef itu. Ya, jadi tentang tahun 72 ditulis oleh beliau tahun 1972 itu tentang Yogyakarta under Sultan Mangkubumi ketika masa 1749-1792, sebuah sejarah tentang ya peristiwa-peristiwa di Jawa, a history of the division of Jawa gitu ya. Jadi tulisannya itu nanti teman-teman bisa mereview sendiri secara lengkap tulisan Pak Riklef ini, bahwa ada hal yang menarik dari pernyataan dalam buku itu, dari bukunya Pak Riklef itu adalah bahwa berhubungan dengan sastra sejarah di Jawa atau tradisi penulisan babat di Jawa itu, bahwa penulisan babat di Jawa itu ditandai dengan munculnya motif-motif cerita peristiwa tertentu yang dikaitkan dengan tokoh-tokoh tertentu. Ya, jadi tadi kalau sudah disampaikan misalnya tentang pembukaan hutan, pembukaan wilayah, tentang tokoh tertentu, tentang peristiwa besar tertentu, itu pasti hubungan dengan tokoh tertentu, sehingga kadang-kadang ini cerita sejarah atau babat ini itu dapat menimbulkan keanekaragaman konteks, keanekaragaman isi yang dituangkan. Artinya apa? Artinya ya ketika dikaitkan dengan tokoh-tokoh tertentu, peristiwa tertentu itu ditulis dalam bentuk sastra sejarah, itu mengakibatkan peranan yang penting bagi adanya seperti yang kita sebut sekarang untuk mite, yaitu peristiwa yang digambarkan dengan cara mitologikan atau penggambaran peristiwa yang secara luar biasa yang sulit ditemui dalam kehidupan real. Mengapa bisa terjadi dalam teks-teks sastra sejarah itu ada unsur mitologi atau digambarkan? Ya karena karya sastra itu pada dasarnya kan ada unsur imajinasi, ya. Jadi berdasarkan ide peristiwa yang diyakini pernah terjadi, yang sudah terekam dalam otak penulis atau pengarang atau yang menciptakan, itu kemudian dari ide cerita itu digambarkan secara lebih dilebih-lebihkan, lebih dari mungkin apa yang sebenarnya terjadi. Ya, satu contoh begini, kalau untuk memberi analog pada teman-teman semua, saya mungkin kepleset jatuh, gitu ya. Kalau ditulis Pak Jarot kepleset jatuh, mungkin nggak menarik, ya. Tapi ketika itu ditulis dalam sebuah cerita, ditambahi karena imajinasi, oh pada suatu hari Pak Jarot sedang menjalankan tugas, kemudian bertemu dengan seseorang, dan ketemuan seseorang itu membuat kaget Pak Jarot, kemudian Pak Jarot tiba-tiba terjatuh sampai luka, dibawa ke rumah sakit dan sebagainya. Padahal mungkin kan kenyataannya ya Pak Jarot kesandung jatuh, gitu ya. Nah, tapi ketika diceritakan, diungkapkan, ada unsur imajinasi yang menulis misalnya, wah diciptakan macam-macam. Peristiwa lain contohnya, teman-teman semua, Anda pergi kuliah ke kampus begitu, di jalan melihat orang naik sepeda jatuh, ya. Nah kemudian ketika Anda ceritakan kepada temanmu, saya tadi melihat di jalan itu orang itu sepeda jatuh sampai terpelanting 5 meter dari ininya. Nah, padahal mungkin jatuh biasa itu, ya. Kemudian diceritakan oleh si yang diceritakan tadi ke temannya lagi, oh di sana ada
tadi ada kecelakaan, sepeda ditabrak oleh sepeda motor sampai orangnya jatuh begini terus dibawa ke rumah sakit. Nah, ini kan ada imajinasi, ada penambahan cerita. Supaya apa? Yang mendengarkan menarik, yang mendengarkan tertarik, yang mendengarkan lebih, oh begitu sepertinya. Ya. Nah, kalau dalam karya sastra sejarah ini kan peristiwa sejarah diceritakan ditambahi dengan imajinasi. Nah, oke, saya menyeberang dulu. Ya, saya menyeberang dulu ke cerita-cerita tentang karya Babat ini. Itu biasanya tentang sejarah, silsilah, atau peristiwa yang pernah terjadi. Jadi peristiwa yang terjadi tadi mesti dihubungkan juga dengan silsilah, kronologi. Nanti ada teman-teman semua kalau baca teks Babat ada cerita tokoh yang keturunan dewa, manusia keturunan dewa. Ya, dalam logika kan mungkin tidak ada, tapi ketika tokoh ini diceritakan sebagai titisan dewa, pasti ada maksud, ada mitologi tertentu. Nah, itu nanti Anda bisa gali dalam baca-baca cerita karya-karya sastra sejarah ini. Itu ya.